Oke, Ustazah. Suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak ada, Ustazah. Oke. Bismillah. Ya, oke, Ustazah. Bisa kita mulai ya. Baik. Langsung dimulai nih atau bagaimana? Iya, langsung mulai aja. Oh gitu, Ini udah Masya direkam Allah. soalnya. Masya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Thahal Amin. Wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما سليما ونعوذ بك من حال أهل النار ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا اللهم ارزقنا الإخلاص في النيات والقول والعمل. Amin. Baik, sebelum kita mulai, saya ingatkan diri saya sendiri dan juga semua teman-teman yang hadir di majelis ini dimanapun Anda berada. Marilah kita tata hati kita masing-masing. Kita niatkan kegiatan kita siang hari ini semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Dan juga saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada kawan-kawan semuanya yang baru saja bergabung atau yang sudah jamaah tetap ya, katakanlah hot you call, yang tetap mengikuti kajian bersanad pilihan. Juga terima kasih saya sampaikan kepada apakah kalau kayak gini suara saya masih kecil? Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada tim kajian bersanad pilihan yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk siang hari ini sharing tentang tema kita hari ini, yaitu wanita-wanita penghuni surga. Ini juga sama-sama, saya juga masih penuntut ilmu, jadi jika nanti di antara teman-teman semuanya mendengar atau mendapati saya salah dalam penyampaian, salah dalam ucapan, maka saya mohon agar tidak segan-segan untuk mengingatkan kembali atas apa yang penyampaian saya yang keliru. Baik. Lillahi ta'ala, Allahumma akrimna bil ikhlas. Sesuai tema kita siang hari ini, wanita-wanita penghuni surga atau wanita-wanita terbaik penghuni surga. Kita ketika mendengar kata surga, maka sudah terbersit, bukan terbersit, sudah ada dalam hati kita tentang kedamaian, kebahagiaan yang tiada akhir, nikmat yang tiada berpenghabisan, yang mana surga itu disediakan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang mukmin, hanya untuk orang-orang yang muslim. Di dalam surga tidak ada lagi yang namanya sakit, semuanya sehat, baik lahir maupun batin, semuanya sehat. Gak ada cerita di dalam surga merasakan yang namanya sakit hati, itu tidak ada. Kalau masih ada yang merasakan sakit hati sekarang ini, ya sadarilah kita masih hidup di dunia. Adapun di surga tidak ada cerita yang namanya sakit lahir maupun sakit batin. Sehat, senantiasa sehat. Kemudian juga para penghuni surga semuanya dalam keadaan muda, segar, bugar, wajahnya tampan, cantik, menawan, mempesona. Tidak ada yang tua, yang renta, tidak ada di dalam
surga. Dan di dalam surga setiap antara penghuni satu dengan yang lainnya itu saling mengenal. Meskipun beliau wafatnya dalam keadaan usia 100 tahun lebih misalkan dengan bentuk jasad yang sudah tua, ringkih, keriput di mana-mana, tetapi ketika beliau dikehendaki oleh Allah untuk menjadi penghuni surga, maka akan kembali cantik, akan kembali tampan dengan fisik yang indah, dan itu dikenali satu sama lain dengan penuh cinta. Tidak ada cemburu atau sakit hati seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Juga di surga tidak ada kepayahan, tidak ada yang namanya lapar, tidak ada yang namanya haus. Jadi kalau misalkan eh, ketika kita di dunia ingin memakan sesuatu, payah kita menanaknya, memasak, mengolahnya, payah belanja terlebih dahulu. Kalau di dalam surga tidak seperti itu. Setiap penduduk surga ingin menikmati, ingin makan atau minum, maka yang mereka lakukan itu semata-mata ingin saja, sekedar ingin, bukan karena lapar sehingga dia harus makan, kalau nggak makan nanti akan sakit seperti kehidupan di dunia, kurang asupan gizinya, dia bisa tumbang, nggak bisa melakukan aktivitasnya. Di surga tidak demikian. Minum juga seperti itu, tidak karena haus, tapi karena memang sekedar ya ingin minum saja, ingin menikmati. Nah, kemudian contoh yang lainnya juga, ketika di dunia seseorang ingin menikmati buah-buahan, entah buah mangga, buah durian, kita payah mengambilnya atau memanennya. Kalau di surga justru buah itu yang dia menghampiri penduduk surga. Ini semua yang saya sampaikan barusan adalah di antara nikmat-nikmat umum yang akan diperoleh oleh penghuni surga semuanya. Penghuni surga semuanya muda, penghuni surga semuanya sehat semua, tidak mengalami tua semuanya, dan juga tidak mengalami kematian. Jadi benar-benar kebahagiaan yang hakiki, yang sejati, yang tidak ada lagi kematian. Kenapa? Karena kematian itu sudah dibunuh. Namun, dengan kenikmatan yang agung itu, yang diperoleh oleh seluruh penghuni surga, ada satu nikmat khusus yang disediakan oleh Allah juga untuk hamba-hambanya yang terpilih. Nikmat apa itu? Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Kata Allah, Allah menyediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa, bagi hamba-hambanya orang yang solih adalah sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia, tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Wa qala Abu Hurairah, "Iqra'u in syi'tum qawlahu ta'ala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Rawahul Bukhari. Yang maknanya, ayat tersebut bermakna lanjutan dari hadis qudsi tadi, Abu Hurairah berkata, "Bacalah jika kalian mau." Itu ayat Al-Quran yang maknanya tidak ada seorang pun yang mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang menyenangkan hati sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Inilah nikmat khusus yang diberikan hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang terpilih di surga. Apa? Wallahu alam. Karena nikmat itu tidak terlintas, tidak terfikir. Apa itu? Nah, jika ingin kita menempuh itu, maka kita juga harus menempuh apa yang harus menjadi syarat-syarat agar orang bisa menjadi penghuni surga. Katakanlah, jika di dunia kita, apapun profesi kita atau kondisi kita, biasanya seseorang itu yang punya semangat tinggi dalam mengerjakan sesuatu, dia punya goal, punya tujuan utama.
Misalkan pebisnis, goalnya dalam sekian bulan harus mendapatkan profit sekian misalkan. Atau ketika dia menjadi mahasiswa, paling tidak dia harus selesai pada semester sekian, tidak bertambah. Goalnya itu seperti itu. Atau yang lain-lain, atau sebagai penuntut ilmu, dalam sekian bulan misalkan, atau dalam 1 minggu goal saya harus sudah rampung talaqi bab ini misalkan. Atau saya sudah harus selesai tasmi' matan mukhtasar dari bab ini sampai ini. Itu goal. Artinya apa? Kalau kita punya goal, berarti kita akan bersungguh-sungguh mencapai tujuan utama kita. Sehingga hal-hal lain yang tidak mendukung pencapaian apa yang kita cari itu lebih kita kesampingkan. Nah, kalau kita ingin menjadi seorang hamba yang termasuk golongan penduduk surga, maka kita harus menempuh jalan menuju surga seperti apa. Mau nggak mau harus kita tempuh, karena nggak ada cara lain. Di antaranya harus mengikuti apa ajaran Rasulullah. Perintah Allah harus kita laksanakan. Larangan Allah harus kita tinggal. Dan itu kita laksanakan dengan ilmu, dengan keikhlasan. Kalau tidak disertai ilmu, kita tidak bisa menempuhnya. Bagaimana mungkin hanya dengan tidur setiap hari, dari subuh sampai subuh lagi, dia bermimpi ingin menjadi penduduk surga. Bagaimana itu terjadi? Pepatah Arab mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Innas safinata la tajri 'alal yabasi. Engkau menginginkan kesuksesan, tetapi kamu tidak mau menempuh jalan kesuksesan yang harus kamu lalui. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bukankah kita lihat perahu itu tidak ada yang berlayar di atas daratan. Jadi mau nggak mau, jika kita ingin menjadi penghuni surga, kita harus belajar ilmu agama, kemudian mengamalkannya, dan mengamalkannya dengan ikhlas. Dan itu dapat kita capai dengan belajar ilmu agama kepada ulama yang siqah, yang berahlus sunnah wal jamaah, dan juga memiliki sanad rantai keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, saudara-saudariku seiman semuanya, dimanapun Anda berada, surga sudah disediakan atau sudah diciptakan oleh Allah pada saat ini. Saat ini sudah tercipta gitu maksud saya. Namun, surga ini tidak dikhususkan untuk perempuan, meskipun tema kita hari ini wanita-wanita terbaik penghuni surga. Ada 10 sahabat yang diberi kabar oleh Rasulullah bahwa mereka akan menjadi penghuni surga. Dan semuanya itu adalah laki-laki. Mereka adalah Abu Bakr As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab, lalu Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Talhah ibnu Ubaidillah, kemudian sahabat Az-Zubair ibnu Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid bin Amr, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan juga Amir ibnu Abdullah ibnul Jarrah. Itu di antara 10 sahabat yang dikabarkan, yang diberi oleh kabar gembira oleh Rasulullah bahwa mereka akan menjadi penghuni surga. Firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 124, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Barang siapa beramal solih, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka mereka akan masuk surga dan mereka tidak akan dizolimi sedikit pun. Siapa mereka? Orang yang beriman. Min dzakarin au untha wa huwa mu'min. Kuncinya di situ. Jadi kunci masuk surga adalah dia beriman. Beriman kepada Allah dan Rasulullah. Tidak cukup hanya beriman kepada Allah saja,
atau beriman kepada Rasulullah saja, dia harus beriman kepada Allah dan Rasulullah. Nah, meskipun demikian, penghuni surga dari kalangan laki-laki maupun perempuan yang beriman semuanya, tetapi karena tema kita hari ini adalah terkait dengan wanita-wanita terbaik penghuni surga, maka kita akan lebih banyak membahas tentang itu. Baik. Qala alaihi salatu wassalam, "An-nasu ka'ibilim mi'ah, la takadu tajidu fiha rahilah." Maksudnya bagaimana? Rasulullah memperumpamakan manusia itu bagaikan satu di antara 100 unta. Satu seekor unta dibanding 100. Maknanya bagaimana? Jadi di antara 100 itu, di antara 100 ekor unta itu tidak semuanya bisa digunakan untuk kendaraan berkendara, untuk melakukan safar, tidak. Hanya sedikit. Di sini Rasulullah memperumpamakan satu seekor dibanding 100. Mungkin kalau bahasa kita 1 banding 1000, saking sedikitnya. Jadi di antara 100 itu satu yang bisa dibuat untuk berkendara dan selebihnya diambil dagingnya untuk dikonsumsi dan lain sebagainya. Ini artinya apa? Maksudnya adalah manusia yang memiliki ketakwaan yang sempurna di kalangan manusia itu sedikit. 1001 sedikit. Qala alaihi salatu wassalam, kamula fir rijali katsir, walam yakmul minan nisa'i illa arba'ah. Laki-laki, sebentar. Oke. Kamula fir rijali katsir. Nah, tadi kan di awal kita sudah sebutkan bahwa di kalangan manusia yang memiliki ketakwaan yang sempurna itu sedikit. Tapi di antara yang sedikit itu, kamula fir rijali katsir ay bin nisbatin nisa. Manusia atau laki-laki yang bertakwa di kalangan laki-laki dibandingkan perempuan yang bertakwa, maka jumlahnya itu adalah lebih banyak laki-laki. Tapi yang banyak itu juga sedikit gitu maksudnya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kalau dinisbatkan jumlah antara laki-laki yang bertakwa dengan perempuan yang bertakwa, maka jumlahnya lebih banyak laki-laki yang bertakwa. Walam yakmul minan nisa'i illa arba'ah. Perempuan yang bertakwa yang memiliki keutamaan yang tinggi itu ada 4. Siapa? As-Sayyidatu Maryam, was-Sayyidatu Fatimah, was-Sayyidatu Khadijah, was-Sayyidatu Asiyah bintu Muzahim, zaujatu Imran. Mereka adalah perempuan yang memiliki keutamaan-keutamaan. Adalah Sayyidah Maryam, ibunda Nabi kita ibunda Nabi kita Isa al-Masih alaihi salam. Perempuan yang suci, perempuan yang bertakwa, perempuan yang beriman, perempuan yang dipilih oleh Allah untuk mengandung hambanya yang mulia, yaitu Sayyidina Isa alaihi salam. Allah menyampaikan kabar gembira kepada beliau melalui malaikat Jibril. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ini dalilnya. Bahwa terjaga kesuciannya. Sayyidah Maryam ini beliau menyibukkan dirinya mengabdi di dalam masjid dan tidak keluar dari masjid itu kecuali ketika beliau haid atau untuk memenuhi kebutuhan beliau yang pokok. Beliau bertakwa, beriman kepada Allah. Kemudian Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di kalangan umat Muslim yang tidak mengenal beliau? Putri kesayangan Rasulullah. Di antara putri-putri beliau, Sayyidah Fatimah ini adalah putri beliau yang terkecil. Dan yang lainnya, Sayyidah Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulthum, mereka bertiga itu sudah wafat sebelum Rasulullah wafat. Artinya ketika di masa Rasulullah hidup,
3 putri yang sebelumnya itu sudah meninggal. Adapun Sayyidah Fatimah, beliau wafat sesudah Rasulullah wafat, 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Lalu tentang Sayyidah Fatimah ini, beliau beriman, beliau bertakwa, tentu, dan solihah, wanita solihah. Dan beliau adalah perempuan yang paling mirip terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perangainya, akhlaknya, budi pekertinya beliau ini. Jika kita sudah membicarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah kisah yang sangat mengharukan. Dikisahkan ada seorang Yahudi datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Yahudi itu datang dan berkata, Sifli ya Abu Bakar, sifli akhlaq Muhammad. Wahai Abu Bakar, katakan padaku tentang sifat Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Idhab ila Umar. Pergi ke Sayyidina Umar. Tanya ke beliau, ke Sayyidina Umar. Kemudian orang Yahudi ini datang kepada Sayyidina Umar, menanyakan pertanyaan yang sama. Lalu Sayyidina Umar menjawab, Idhab ila Ali. Pergilah kepada Sayyidina Ali. Tanyalah kepada beliau. Begitu orang Yahudi ini datang kepada Sayyidina Ali, beliau menjawab, Sifli, kata Sayyidina Ali, Sifli na'imat dunya. Katakan padaku tentang nikmat dunia. Kata Sayyidina Ali. Lalu orang Yahudi itu berkata, Waman yastati', siapa yang mampu bisa mensifati nikmat-nikmat dunia ini? Kata beliau. Kata Sayyidina Ali, Qala Allahu azza wa jal, Qul mata'ud dunya qalil, wa anta la tastati'u an tasifa hadzal qalil. Dalam Al-Quran disebutkan, kata Sayyidina Ali, bahwa nikmat dunia ini sangat sedikit. Sangat sedikit. Kamu tidak mampu mensifati yang sedikit itu. Yang mensifati nikmat dunia sedikit itu adalah Allah dalam ayat Al-Quran. Kata Sayyidina Ali, yang sedikit saja kamu tidak mampu. Wa kaifa turidu minni an asifalaka man qala Allahu fihi fil Qur'anil Karim wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu saja yang sedikit saja, nikmat dunia yang sedikit saja tidak mampu mensifati. Bagaimana kamu bisa mau, bagaimana mungkin kamu bisa datang kepadaku, pengen aku jelasin kepada kamu. Ini bahasanya sudah saya ubah ini ya. Bagaimana mungkin kamu memintaku untuk mensifati makhluk yang Allah menyebutkan tentangnya dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini saking agungnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih kata Sayyidina Ali, makhluk yang agung ini, bagaimana kamu bisa saya mau mengatakan tentangnya dengan ungkapan yang sedikit, kata beliau. Kemudian, apa kata orang Yahudi itu? Sodaqta, benar. Anda benar, kata dia. Mudda yadaka fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu orang Yahudi itu meminta kepada Sayyidina Ali untuk mengulurkan tangannya dan beliau bersyahadat untuk masuk Islam. Ini agungnya sifat Rasulullah. Dan Sayyidah Fatimah, putri beliau, yang menemani beliau, yang mensupport beliau, yang senantiasa menghibur beliau, menyambut beliau ketika datang, adalah salah satu putri, adalah seorang putri yang sifatnya paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak memperlakukan Sayyidah Fatimah sebagaimana kalau di zaman sekarang kita tengok putri-putri raja
putri gubernur. Nah, mungkin kalau raja terlalu tinggi, nggak ada raja di sekitar kita. Putri presiden, kita tengok udah berapa pengawalnya, layanannya, VVIP katanya, dan semacamnya, makanannya, pakaiannya, semua tersedia. Adapun Sayyidah Fatimah, putri dari makhluk yang paling utama, yang paling mulia, lebih mulia dari raja. Tapi beliau hidup sederhana, tidak tidak memperlakukan dirinya sebagaimana putri raja. Beliau sederhana. Beliau sederhana. Itu Sayyidah Fatimah. Kemudian dalam hadis tadi ada 4 yang disebut. Yang pertama Sayyidah Maryam, kemudian Sayyidah Fatimah, lalu kemudian Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah istri Rasulullah, istri pertama Rasulullah, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau adalah kalangan golongan termasuk dari orang-orang yang masuk Islam pertama kali dari kalangan perempuan. Beliau menikah dengan Rasulullah ketika usia beliau 40 tahun dan Rasulullah berusia 25 tahun. Dan Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah ini dalam keadaan janda. Bukan dalam keadaan gadis, dalam keadaan janda. Dan dari beliaulah lahir putra-putri Rasulullah kecuali Ibrahim, yang mana beliau lahir dari Maria. Dari yang lain. Sayyidah Khadijah ini adalah perempuan yang dicintai oleh Rasulullah dan juga mencintai Rasulullah. Senantiasa mensupport Rasulullah dalam dakwahnya. Dalam keadaan sulit, beliau senantiasa setia kepada Rasulullah. Bentuk support beliau ini bukan hanya sekedar kata-kata, atau rasa cinta beliau ini bukan hanya sekedar di bibir yang orang sekarang bilang I love you baby, atau yang semacamnya. Tidak. Beliau jiwa raga mendermakan hartanya untuk perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sebagaimana sebagian perempuan sekarang yang kalau kemarin habis dia kasih hadiah buat suaminya, hari ini ada bilang, Bang, kemarin kan hadiah beli ini buat abang, gantilah abang belanja buat adik, misalkan. Sebagian, tidak semuanya. Sayyidah Khadijah tidak demikian. Dan satu lagi Sayyidah Asiyah bintu Muzahim, Zaujatu Imran, perempuan beriman, yang bertakwa, yang mana saat itu beliau menjadi istri dari raja yang kafir, yaitu Fir'aun, yang zalim. Pada syariat masa itu, membolehkan seorang perempuan mukmin menikah dengan orang kafir. Adapun pada syariat kita, syariat Nabi kita, tidak memperbolehkan seorang perempuan yang beriman, mukminah, menikah dengan laki-laki kafir. Jadi mukminah harus bolehnya menikah dengan mukmin, muslimah untuk muslim. Tidak boleh dengan non-muslim. Sayyidah Asiyah adalah wanita yang dipilih Allah, yang dikehendaki oleh Allah menyelamatkan Nabi Musa. Yang mana waktu itu Firaun membuat peraturan. Jadi pada masa itu setiap kali ada bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh. Dia memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh bayi yang lahir dalam keadaan laki-laki. Nah, ini berlaku juga ketika ibunda Sayyidina Musa alaihi salam melahirkan beliau. Sedih beliau karena melahirkan bayi laki-laki. Kemudian Allah mengilhamkan kepada beliau untuk menempatkan bayi Nabi Musa itu di wadah, dalam sebuah wadah, yang wadah itu ada talinya, lalu wadah itu di ujung sebagiannya di sungai dan sebagian yang lainnya ujungnya talinya itu di bagian yang bisa ditarik oleh ibunda Nabi Musa. Jadi ketika nggak ada operasi, orang bilang mungkin sidak ya, kalau nggak ada operasi dari bala tentara Firaun, beliau tarik
dengan tali itu untuk mengambil bayi, kemudian untuk disusui. Lalu kemudian kalau kalau sedang datang bala tentara Firaun direnggangkan. Dan Masya Allah, tali itu lepas sehingga bayi Nabi Musa mengikuti aliran sungai hingga sampailah pada Asia, istri Firaun. Kemudian oleh beliau diambil dan diasuh. Bahkan ketika Firaun ingin membunuhnya, dicegah. Jangan, kata beliau. Pernah Nabi Musa itu masa kecilnya bermain-main dengan Firaun, dia tarik janggut Firaun, membuat Firaun marah. Saking marahnya ingin membunuh Nabi Musa. Kemudian oleh Sayyidah Asiyah dicegah. Jangan, dia masih kecil, nggak tahu apa-apa, kata beliau. Buktinya apa? Beliau dihidangkan di hadapan Nabi Musa yang masih kecil saat itu, ada bara dan juga makanan. Tapi yang diambil oleh Nabi Musa makanan. Bara. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa ini benar-benar nggak tahu apa-apa. Dan dengan itulah Firaun tidak jadi membunuh Nabi Musa alaihi salam. Nah, ada satu lagi wanita yang juga termasuk wanita penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah dan dipuji oleh Rasulullah dalam hadis yang lain. Yaitu istri beliau yang beliau nikahi ketika dalam keadaan gadis. Hanya beliau saja yang dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan gadis. Adapun istri-istri yang lain dalam keadaan janda. Dan harus diketahui, ketika Rasulullah menikahi banyak perempuan dalam waktu yang sama, ini sesudah Sayyidah Khadijah, bukan berarti Rasulullah budak nafsu, tidak. Rasulullah melakukan itu berdasarkan wahyu dan itu juga mengandung hikmah. Apa hikmahnya? Di antaranya adalah tersebarnya Islam, tersebarnya ilmu agama dari jalur perempuan. Siapa ini istri beliau yang beliau nikahi dalam keadaan gadis? Benar, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah tentang beliau, fadlu Aisyah 'ala nisa'i ka fadlit faridi 'ala sairil at'imah. Apa maknanya? Keutamaan Sayyidah Aisyah di antara perempuan-perempuan yang lain adalah sebagaimana kelebihan. As-sarid itu adalah makanan ya, kuah yang di dalamnya itu ada rotinya. Jadi makanan ini Rasulullah memberi keistimewaan lebih makanan ini, itu kuah yang dimasukin roti. Kenapa? Karena makanan ini adalah makanan yang mudah untuk dicerna, di pencernaan itu mudah dan juga mudah dikunyah dan juga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menghidangkannya, untuk memasaknya tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, inilah pujian Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Dan beliau adalah afqahun nisa'il alamin. Perempuan yang paling cerdas, perempuan yang paling berilmu di kalangan umat manusia yang perempuan, di kalangan umat Muhammad yang perempuan. Beliau mengajar, guru dari para sahabat. Beliau mujtahidah, beliau juga seorang wali, beliau seorang wanita yang bertakwa. Inilah di antara perempuan-perempuan yang memiliki keutamaan yang agung menurut Allah. Adapun perempuan-perempuan di bawahnya itu tidak akan bisa mencapai keutamaan mereka yang 5 ini yang barusan saya sampaikan, yaitu Sayyidah Maryam, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Asiyah, dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhun. Nah, setelah kita mendengar sedikit kisah tentang mereka, dapat kita pahami bahwa mereka menjadi penduduk surga bukan karena kekayaan mereka, bukan karena kecerdasan mereka, bukan karena ketinggian derajat,
mereka. Tapi apa? Karena keimanan mereka. Mereka beriman kepada Allah. Mereka mengesahkan Allah. Mereka meyakini bahwa Allah tidak serupa dengan sesuatu yang lain. Mereka meyakini bahwa Allah Esa tiada sekutu baginya. Mereka meyakini dan memahami bahwa makna kalimat tauhid la ilaha illallah adalah Allah ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Hanya Allah sajalah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah. Itulah keyakinan mereka. Mereka meyakini Allah tidak serupa dengan makhluknya sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka faham bahwa Allah bukan benda, bukan sesuatu yang tersusun, bukan sesuatu yang bisa dibagi-bagi. Itulah keyakinan mereka. Mereka meyakini Allah tidak dengan membayang-bayangkan zat Allah. Tidak. Mereka meyakini Allah dengan mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluknya. Jika kita ingin meneladani mereka, jika kita ingin seperti mereka, walaupun derajat kita tidak akan sampai, maka kita harus menempuh apa yang sudah mereka tempuh. Senantiasa menjaga keimanan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan perih sekalipun. Tengok Sayyidah Fatimah. Ketika saudara-saudaranya meninggal wafat, ibundanya wafat, kemudian ayahnya wafat, Masya Allah. Beliau tidak pernah tersenyum setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena udah nggak ada lagi yang dinanti oleh beliau. Dan beliau bertahan sesudah Rasulullah wafat itu, jarak antara wafatnya Rasulullah dengan beliau adalah 6 bulan. Begitu juga dengan wanita-wanita yang sudah kita dengar kisahnya tadi, mereka bersabar. Tengoklah Sayyidah Maryam ketika dikucilkan, bagaimana sedihnya. Yang mengucilkan bukan 1-2 orang, tidak. Jadi kalau kita dalam sebuah kelompok atau sebuah komunitas merasa terkucil hanya segelintir orang, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidah Maryam, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, semuanya dengan ujian yang tidak mudah, yang kita mungkin gak akan sanggup di posisi mereka. Namun kita mengikuti tindak tanduk mereka, sabarnya. Sabar itu bukan berarti harus diam toh gitu, tidak. Ketika melihat kemungkaran atau orang lain berbuat aniaya, katakanlah dalam kehidupan rumah tangga misalkan, ketika melihat suaminya berbuat mungkar, ketika suaminya melakukan maksiat, ya diam saja, kemudian dikatakan perempuan ini sabar, bukan demikian. Jadi ya minimal dia harus mengingkari dulu. Tidak sama sekali tidak melakukan apa-apa. Seperti itu. Baik. Kemudian itu diantaranya yang saya sampaikan mengenai perempuan-perempuan yang mulia, yang mana jalan yang ditempuh oleh mereka itu tidak mudah. Tidak hanya sekedar masalah-masalah duniawi, tidak. Mereka menempuh jalan yang berat. Tetapi tetap meskipun demikian mereka tetap menjaga iman, tetap mengagungkan Rasulullah, mengagungkan Allah, tetap mentauhidkan Allah, tidak kemudian marah-marah kepada Allah, tidak. Kita harus begitu juga. Kita jika kita ingin seperti mereka, seperti yang saya bilang di awal, sama, untuk menempuh, untuk bisa menjadi penghuni surga, kita harus beriman dan juga berilmu. Kita sebagai perempuan pasti ingin memiliki keturunan-keturunan yang solih dan solihah. Sayyidah Khadijah melahirkan Sayyidah Fatimah yang juga cerdas, yang bertakwa. Sayyidah Maryam melahirkan Nabi kita Isa alaihi salam.
makhluk yang juga dimuliakan oleh Allah. Kita ingin anak-anak kita solihah, maka kita tidak cukup hanya dengan pas hamil minum makanan yang bergizi tok. Kemudian ketika sudah lahirnya anak kita, yang dijaga cuman makanannya tok. Gimana biar bayinya nggak sakit, gimana biar nggak kena flu dan seterusnya. Cuman itu aja yang dijaga. Nanti kalau udah usia sekian bulan harus disiapin makanan ini dan itu, harus dihaluskan, harus demikian dan demikian. Hanya itu saja yang diperhatikan. Maka apa yang dia lakukan itu belum termasuk jalan yang harus dia tempuh untuk mendapatkan putra-putri keturunan yang solih dan solihah. Jadi apa yang harus dia lakukan? Dia harus belajar dulu. Dia harus berilmu dulu. Karena bagaimana mungkin dia tidak punya ilmu? Terus kemudian bagaimana dia mendidik anaknya untuk menjadi solih? Bagaimana dia mendidik putrinya untuk menjadi solihah kalau dia tidak ada ilmu? Jadi kita perempuan khususnya, kalau pengen putra-putri kita solihah, kita harus belajar. Nggak usah nunggu nanti kalau udah hamil. Sekarang belum punya suami pun bukan halangan bagi kita untuk belajar. Bagaimana nanti mendidik anak, bagaimana nanti kalau punya suami, ini misalkan kalau belum menikah. Nggak payah nanti tunggu kalau udah hamil barulah aku belajar kayak mana jadi ibu yang solih. Tidak demikian. Saudara-saudariku sekalian, udah berapa menit? Nah, tinggal sedikit lagi. Sebelum saya tutup kajian di siang ini, ada hal yang tak kalah penting lagi untuk saya sampaikan, yaitu tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Warada fi sahihi anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana ya'idun nisaa wa qala lahun. Rasulullah memberi mau'izah kepada para perempuan. Kemudian beliau berkata, ya ma'syaron nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar. Faqalat imra'ah, limadza ya Rasulullah? Jadi kata Rasulullah, wahai para wanita, bersedekahlah, kata beliau. Karena sesungguhnya aku telah melihat bahwa penduduk neraka itu kebanyakan perempuan. Setelah seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah, limadza? Kenapa ya Rasulullah? Kata beliau, qal li'anna kunna tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Wal ashir huwa zauj. Kata beliau, karena kalian, perempuan ini yang dimaksud oleh Rasulullah pada waktu itu adalah karena kalian banyak melaknat yang tidak hak, tanpa hak, melaknat tanpa hak, dan kalian banyak mengingkari kebaikan suami. Di awal kita udah ngomongin surga, agak ngiri sedikit ya, ngeri. Di ujung-ujungnya kita ngomongin neraka. Ya ini sebagai tanbih buat kita, agar kita berhati-hati. Bahwa apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, kebanyakan penduduk neraka adalah perempuan. Kenapa? Karena banyak kali melaknat, mudah kali melaknat terhadap perkara-perkara yang tidak hak. Ada sebagian orang itu, Masya Allah, wal'iyadzubillah, qad yuqal, dia kalau nggak bicara itu nggak bisa hidup. Dia kalau nggak jelek-jelekin orang, kayaknya nggak bisa hidup tenang. Wal'iyadzubillah. Ini harus kita waspadai, jangan sampai kita seperti itu. Lebih baik kita memperbanyak diam daripada banyak bicara yang akhirnya terjerumus kepada melaknat tanpa hak. Dan juga satu hal lagi yang Rasulullah sampaikan, karena apa? Yang disebabkan perempuan itu menjadi penduduk neraka adalah dia suka mengingkari kebaikan suami. Ini haram dan dosa besar. Nggak boleh seperti itu. Dalam hadits yang lain beliau menyebutkan, annaka law ahsanta ila ihdahunna ad-dahr thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Maknanya apa? Kalau seandainya kalian para laki-laki berbuat baik sepanjang tahun, kemudian perempuan ini melihat sesuatu yang buruk dari suaminya ini, niscaya dia akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan yang kau lakukan.
hal yang seperti ini harus kita hati-hati. Harus kita hati-hati. Jangan hanya kesalahan sedikit yang dilakukan oleh suami, maka sudah lupa suaminya menafkahinya lahir batin. Suaminya menyediakan tempat tinggal buat dia. Suaminya eh, menyediakan pakaian yang dengan pakaian itu dia bisa menutup auratnya. Jangan lupa. Hanya karena dia nggak dibeliin HP baru misalkan. Atau hanya karena nggak diajak jalan-jalan misalkan. Atau hanya karena nggak dibeliin tas yang ngetren misalkan. Dan yang lain-lain. Penyebab-penyebab yang lain yang seharusnya jangan sampai karena terliputi, terpengaruh oleh keadaan hati yang tidak nyaman sehingga mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Haram ini hukumnya. Tidak boleh dilakukan. Justru banyak hadis yang menganjurkan perempuan untuk senantiasa taat, berusaha memperoleh ridho suaminya dengan perkara yang diperbolehkan. Artinya bukan perkara yang maksiat. Karena apa? Karena suami ini adalah orang yang paling besar haknya atas istrinya. Ayyuma mra'atin matat, kata Rasulullah, wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Siapapun, sesiapa wanita yang meninggal dunia dan kemudian suaminya itu ridho terhadapnya, maka dia akan masuk surga bila azab, tanpa siksa terlebih dahulu. Jadi kita berusaha untuk meraih ridho suami dari hal-hal yang diperbolehkan. Ini yang bagaimana yang bilang adab ini? Yang dia itu taat kepada Allah, taat kepada suaminya, yang seperti itu. Jadi hati-hati ya, hati-hati dengan sikap atau keadaan suasana hati yang sehingga tadi menjerumuskan kepada hal-hal yang merugikan. Seperti yang tadi, apa namanya, mengingkari kebaikan suami atau melaknat tanpa hak. Dalam hadis lain, ini masih ada kaitannya dengan hal itu, bahwa salah seorang sahabat mengambil lisannya, mengambil lidahnya, dia tarik lidahnya, kemudian dia kan beruntung. Waskut min qabli an tandam. Dan diamlah kamu dari perkara yang buruk, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul aktsaru khotoya bani Adam min lisanih. Karena sungguh aku telah mendengar Rasulullah telah bersabda bahwa kebanyakan dosa anak Adam disebabkan oleh lisannya. Lisan bentuknya kecil, tetapi efek yang ditimbulkan besar. Boleh banyak ngomong ketika memang dalam kebaikan. Memang omongan itu harus disampaikan. Tetapi jika tidak ada kebaikan, lebih banyak diam. Daripada terjerumus kepada hasutan setan yang licik. Alih-alih ngomongin kebaikan, ujung-ujungnya apa? Ghibah. Apa itu ghibah? Yaitu menyebutkan sesuatu tentang saudara muslimmu di belakang dia yang dia nggak suka. Itu namanya ghibah. Meskipun diawali dengan kata-kata, ini kenyataannya, saya nggak buat-buat nih. Saya dengar sendiri nih, misalkan. Meskipun diawali seperti itu, tetap namanya ghibah. Ghibah. Tentang membicarakan sesuatu tentang saudara muslim kita di belakang dia yang dia tidak suka. Baik saudara muslim kita itu masih hidup atau udah meninggal. Baik saudara muslim kita itu anak kecil maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, baik tentang perangainya, tentang tubuhnya, tentang pakaiannya, tentang keluarganya, tentang rumahnya. Nah, yang seperti itu masuk kepada ghibah yang hukumnya dosa. Maksiat lisan, terjatuh kepada maksiat lisan. Meskipun ngomongin suami sendiri. Ini beberapa kali sering saya ulang materi ini. Karena hati-hati, terkadang perempuan dia tidak bisa
mengendalikan emosinya sehingga ketika, mohon maaf, ada perselisihan antara suami dan istri, dia nggak tahan. Dia ngomonglah keburukan suaminya ini. Pernah datang kepada saya seorang perempuan, dia menceritakan tentang suaminya yang katanya suaminya banyak gaya sehingga membuatnya banyak hutang. Akhirnya yang terjadi ya gaji habis untuk menutupi cicilan-cicilan. Nah, lalu orang itu bertanya kepada saya, boleh nggak hal ini saya ceritakan kepada ibu saya atau adik saya katanya. Tujuannya apa? Itu pertanyaannya. Tujuannya apa? Jadi, saudara-saudara sekalian, kalau seseorang menceritakan sesuatu yang dibenci, menceritakan tentang saudara muslimnya yang dia benci, hal itu diomongin di belakang dia. Kalau tujuannya untuk misalkan mencari fatwa misalkan, ini tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Tetapi kalau tujuannya hanya untuk curhat aja, nggak ada, nggak maksudnya cuman atau katakanlah seperti kasus yang barusan ini dia cerita kepada ibunya yang ternyata ibunya itu bukan seorang yang alim, yang tidak tahu hukum, sehingga sesudah mendengar itu ya nggak dapat solusi. Yang dia dapat justru apa? Yang dilakukan itu dia jatuh kepada maksiat lisan karena apa? Dia sudah membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara muslimnya meskipun itu suami dan tidak ada tujuan untuk mencari fatwa. Mencari fatwa maksudnya bagaimana? Misalkan ketika dalam perselisihan rumah tangga, entah suaminya tidak memberi nafkah, atau suaminya suka memukul, atau suaminya tidak melaksanakan sholat 5 waktu, dan seterusnya, dan lainnya misalkan. Kemudian si istri ini datang kepada orang alim, menceritakan tentang keburukan-keburukan suaminya, sikap-sikapnya. Dia lakukan itu bukan tujuannya untuk menjatuhkan suami, tidak. Tapi tujuan dia adalah untuk saya harus bagaimana suami saya seperti ini. Sedangkan saya sudah berusaha untuk menasehati suami saya, tetapi dia nggak mau dengar, misalkan. Nah, jadi dia butuh orang lain untuk mengetahui kasus yang dia alami, sehingga dia harus menceritakan apa adanya yang terjadi, dan diharapkan dari orang alim tersebut memberi petunjuk atas apa yang dialaminya ini. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman semuanya, yang namanya lisan, yang suka menjerumuskan, lidah daging tak bertulang katanya. Itu kalau diikuti, Masya Allah. Bukannya pahala kita yang kita dapat, justru masalah nggak selesai, dosa kita dapat. Baik hal ini membicarakan suami sendiri, ataupun membicarakan sahabat-sahabat yang lain. Hanya untuk, wallahu a'lam tujuannya apa. Hanya menghabiskan waktu yang tidak ada manfaatnya. Baik, saya kira cukup di sini dulu materi kita, dan harapan kita semuanya sama-sama manusia yang serba kekurangan. Kita bukan nabi yang maksum dari dosa kecil maupun dosa besar. Adapun kita yang kemarin-kemarin masih terjatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh agama, baik itu ghibah dan yang lainnya, maka khususnya perempuan dan juga yang hadir di sini semuanya pada umumnya, marilah kita berbenah. Selama ada waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, ada umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita gunakan kesempatan itu sehingga kita jangan sampai kesalahan-kesalahan kita di kemarin hari terulang hari ini dan esok dan seterusnya. Kita saling berharap dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa yang lalu, kemarin, minggu lalu, dan tahun lalu, dan yang lalu-lalu, kita berharap itu semuanya diampuni oleh Allah dengan kita melakukan taubat, menyesali semua kebodohan-kebodohan kita, menyesali semua kemaksiatan-kemaksiatan kita, baik yang kita lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian ini ada message sedikit, mau bertanya, gimana caranya menjadi istri sholihah? Masya Allah, pertanyaannya pendek. Untuk menjadi istri sholihah, bekalnya adalah ilmu, Ibu.
ilmu. Ilmu agama yang cukup, yang bersanad. Sehingga dia tahu kriteria istri solehah itu apa. Apakah ketika nanti dia kalau menjadi menikah dengan suaminya Pak Soleh, kemudian dia menjadi istri solehah? Bukan demikian. Istri solehah harus dibekali dengan ilmu. Jadi hendaknya, ini seharusnya dua-dua ya, suami solih dan istri solehah. Sebelum melakukan pernikahan, nah anak muda nih khususnya, kalau ada peserta yang masih muda-muda, yang muda-mudi, yang belum menikah, saya berpesan, sebelum melakukan pernikahan, baik calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan, dua-duanya harus belajar ilmu agama terkait dengan hukum-hukum nikah. Sehingga dia tahu mana hak-hak istri yang harus dipenuhi, mana hak-hak suami yang harus dipenuhi. Dua-duanya saling tahu. Artinya, ketika rumah tangga yang sudah dilandasi oleh ilmu itu tadi, maka antara suami dan istri ini adalah sebuah partner yang saling support. Ketika suami jatuh kepada kesalahan menurut syariat, istri memperingatinya, mengingatinya, tanpa rasa suami merasa direndahkan. Demikian juga sebaliknya. Ketika istri berbuat salah, kemudian suaminya mengingatkan istrinya, nggak ada maksud suami untuk melecehkan istrinya. Ketika dia berkata kepada istrinya, bertakwalah kepada Allah. Misalkan ini ada perempuan yang suka marah-marah, dia hanya salah sedikit aja, hanya karena perkara baju yang dia ambil dari lemari nggak rapi, marah-marah merepet ke sana kemari. Yang itu sebenarnya kesalahan yang bukan secara syar'i sangat fatal lah seperti itu, yang bisa dibicarakan atau dikomunikasikan dengan baik gitu. Kemudian dah kemana-mana, kemudian sampai keluar kata-kata yang menyakiti suaminya. Kemudian suaminya berkata, bertakwalah kepada Allah. Kata-kata suami ini bukan merendahkan istrinya, tidak. Tetapi mengingatkan istri, kamu jangan berlebihan. Hati-hati kamu ngomongnya. Hati-hati kamu ngomongnya. Karena ngomong kasar kepada suami itu bisa menyebabkan perempuan ini terjatuh kepada perbuatan nusyuz atau pelakunya disebut nasyizah. Yang mana perempuan nasyizah gugur, sudah kewajiban suami menafkahi, nafkah wajibnya itu gugur kalau dia menjadi perempuan yang nasyizah. Jadi untuk menjadi istri solihah singkatnya dia harus berilmu, belajar kepada guru yang thiqah, kriterianya apa saja. Nah, itu mungkin satu tema sendiri nanti. Assalamualaikum Ustazah, hak suami atas istri begitu besar sehingga banyak istri melayangkan gugatan karena posisi si istri masih di luar negeri. Bagaimana yang seharusnya si istri lakukan jika si suami tidak bisa memenuhi kewajibannya, terutama dalam hal nafkah? Permasalahan ini kemungkinan yang terbesar adalah karena dua-dua baik suami maupun istri tidak paham kewajiban-kewajiban suami itu apa. Kalau nggak paham itu maksudnya gimana ya? Dua-duanya nggak belajar. Orang yang belajar saja, orang yang sudah ada ilmu, kalau nggak mengamalkan ilmunya saja, rumah tangganya bisa berantakan, lebih-lebih yang nggak ada ilmu. Dan kebanyakan kayak gini, ketika udah bermasalah, barulah dia datang kepada orang alim, bertanya, saya harus gimana nih suami saya begini? Dan seterusnya, dan seterusnya. Saya harus gimana nih? Kami kalau ribut, setiap kali ribut, suami sering kali mengatakan, cerai. Kayak mana ini? Nah, itu kan seharusnya tidak terjadi kalau dua-dua, baik suami maupun istri, terlebih dahulu sebelum melakukan ijab qabul, dua-duanya harus belajar. Dan itu hukumnya fardhu ain bagi keduanya. Bukan nanti ketika sudah menikah baru belajar, tidak. Sebelum menikah dulu, belajar dulu hukum-hukum terkait dengan pernikahan. Kalau sudah itu ditempuh, kemudian dia sudah ada ilmunya, tinggal dia mengaplikasikannya dalam rumah tangga mereka. Apakah istri yang bersedekah harus dengan izin suami jika akan bersedekah? Jika dia menggunakan sedekahnya dengan harta suami, dia harus minta izin kepada suaminya. Kalau dia bersedekah dengan harta dia sendiri misalkan, nggak payah
nggak payah izin, tidak harus izin karena itu harta dia sendiri. Misalkan dia mempunyai bisnis, misalkan dia punya apa namanya, buka orderan ya, contohnya melayani pesanan kue, misalkan nasi goreng, risol, atau dia bisa keterampilan menjahit, meronce manik-manik atau yang lain semacamnya. Dari hal yang dia lakukan itu dia memiliki penghasilan, kemudian dari harta yang sudah dimiliki itu yang dia kumpulkan dari pekerjaan yang dia lakukan, dia sedekahkan, boleh, nggak payah izin kepada suami. Wanita baik buat lelaki baik, sementara suami oke, Masya Allah. Oke. Agak susah nih ya menjawab pertanyaan yang terakhir ini. Ini kaitannya dengan orang yang tidak mengamalkan ilmu agamanya. Mungkin untuk bisa lebih leluasa lagi karena ini sudah jam 2 lewat, yang lewat pribadi ini ya. Nanti bisa minta ke adminnya, ke Mbak Age ataupun Sister Nada, adminnya di KBP itu untuk meminta nomor saya, nanti kita bahas lebih lanjut karena ini agak agak privat, agak privasi permasalahannya. Baik, barakallahu fiik. Habis sudah pertanyaannya? Demikian yang dapat saya sampaikan dari awal hingga akhir. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum. Oh ya, satu lagi yang masih menginginkan ilmu pernikahan itu di tim di kajian bersanad pilihan ada juga tuh jadwal belajar tentang ilmu-ilmu nikah itu sama Ustadz Ain kalau tidak salah. Nanti jadwal pengajiannya kapan itu bisa ditanyakan langsung kepada adminnya. Sehingga misalkan nanti kalau saya bilang saya harus belajar kemana, sementara di sini nggak ada, saya tinggalnya di sini. Nah, dengan tetap stay tune mengikuti jadwal kajian bersanad pilihan ini, insya Allah nanti kita bisa ini yang tema apa namanya kajian yang memang khusus untuk membahas pernikahan. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.